Oke, terima kasih Manufacturing Digital Hub ya. Dari pameran yang dari tanggal 3 sampai 6 ini ya. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan di hari kedua di sesi yang ketiga. Jadi langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang saya akan bahas pada sesi kali ini ya. Saya akan membahas soal monitoring infrastruktur di manufaktur gitu. Nah jadi pastikan ntar ada pertanyaannya apa aja sih yang dimonitoring, terus dengan apa dan bagaimana, kemudian juga beberapa agenda bisa kita lihat di sini. Nah jadi yang mau saya bicarakan di sini konteks dan juga tantangan di infrastruktur manufaktur. Kemudian solusi monitoring dan manfaatnya apa aja. Dan yang ketiga ada OP Manager sebagai tools monitoringnya. Dan studi kasus dan ringkasan sebagai penutup. Oke, langsung aja saya mulai. Di mana agenda pertama ya. Ada konteks infrastruktur manufaktur. Di mana infrastruktur manufaktur itu dibutuhkan yang sangat stabil karena pastinya di pabrik gitu ya. Di pabrik-pabrik itu produksinya itu harus lancar. Karena sedikit aja ada gangguan atau melamban dan lain-lainnya, pastikan itu ada cost yang dihitung sebagai kerugian ya. Kemudian produksinya bergantung pada apa sih? Di pabrik-pabrik yang modern, di zaman sekarang, itu kan kita udah tahu juga ya, misalnya di pabrik ada PLC-nya atau programmingnya dan lain-lain. Itu pasti sangat bergantung oleh jaringan, server pastinya, kemudian sensor-sensor untuk monitoringnya, dan juga yang terakhir sistem kontrolnya. Kemudian konteks yang ketiga, gangguan kecil pada jaringan atau server atau sensor dapat menghentikan output. Dan yang terakhir konteksnya adalah infrastruktur harus stabil dan terpantau. Nah, kemudian kita lanjut di tantangannya apa aja. Di zaman kita yang industri 4.0 ini, di mana juga manufaktur itu lagi berjalan ke digitalisasi gitu ya. Itu jaringannya pasti padat. Dan juga link sering melambat. Kemudian server mengalami beban yang tinggi, mungkin karena production dan lain-lainnya. Mungkin kadang juga ada server yang masih bahasanya mungkin campur-campur atau gado-gado gitu ya. Padahal dia udah harusnya untuk satu server, untuk satu apps, ini bisa diinstal di 2 apps atau 3 apps yang bikin semuanya jadi makin berat. Jadi makin nggak kondusif servernya. Dan yang lebih parahnya lagi, kita nggak tahu kalau servernya nggak kondusif dan terjadilah downtime yang akhirnya menjadi kerugian oleh pabrik itu sendiri gitu ya. Kemudian switchnya itu drop atau panas atau suhu yang nggak terkontrol. Lagi-lagi dikarenakan apa? Nggak ada monitoringnya, nggak ada untuk pemantauannya. Kita nggak tahu suhu di pabrik itu berapa, humidity-nya seperti apa gitu ya. Itu tantangannya. Kemudian sensor dan PLC kadang tidak merespon. Ini lagi-lagi sebenarnya balik ke masalah jaringan dan juga sensor gitu ya. Dan tantangan yang dihadapi termasuk gangguan jaringan, keterlambatan dan keterbatasan ketika untuk mendeteksi ketika terjadi masalah. Itu yang sebenarnya puncak dari kegagalan produksi atau keterlambatan produksi itu adalah sebenarnya seperti itu gitu. Nah, jadi pertanyaannya mengapa monitoring itu penting? Kenapa monitoring itu penting? Yang pertama pasti ya, membantu mendeteksi masalah lebih cepat. Kayak tadi yang saya udah bilangin, tantangannya apa sih? Tantangannya adalah kita kadang contoh switchnya panas atau portnya sangat padat, link VLAN-nya atau apapun itu sangat padat, otomatis kita nggak tahu karena kita nggak memonitoring. Nah, kalau kita monitoring semua-muanya, pasti itu akan kita dapat bisa melihat pertama secara real time. Kita melihat secara real time, kemudian itu semua ada historik datanya.
Di mana historic data itu bisa kita buat perencanaan. Nah, kemudian mengurangi waktu henti dan memastikan kelancaran operasi. Ya, pastinya dengan monitoring tadi yang udah kita lakukan, upaya monitoring tersebut pastinya untuk mencegah mengurangi waktu henti gitu ya, dan memastikan kelancaran operasi pastinya, karena kita mau monitoring apapun yang bisa kita monitoring di infrastruktur manufaktur tersebut. Memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap gangguan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena dengan monitoring nggak harus kita nunggu sampai terjadi downtime, sampai terjadi masalah. Kita harusnya misalnya sebagai tim monitoring itu sudah bisa mengetahui. Apalagi nanti didukung dengan AI Ops yang bisa kita lihat, oh kita bisa ngebaca trennya berdasarkan AI dan lain-lainnya gitu ya. Nah itu bisa buat merencanakan yang pertama preventive maintenance. Yang kita harapkan tidak ada downtime, berarti ya kita melakukan semuanya sebelum terjadi downtime, yaitu kita maintenance secara berkala pastinya ya. Nah itu sama di poin yang keempat ini, membantu perencanaan dan keputusan manajemen. Untuk misalnya, oh disk server untuk PLC-nya sudah hampir penuh. Kalau kita tidak monitoring lagi-lagi, kita tidak tahu kapan threshold-nya itu mencapai disk itu misalnya sudah 90%, 95%. Dengan adanya monitoring, kita bisa mengetahui itu semua dan kita bisa membuat perencanaan. Sebelum akhirnya nantinya akan downtime, kita sudah merencanakan penambahan disk. Jadinya pastinya untuk kelancaran produksi juga lancar-lancar aja karena kita sudah siapkan semuanya sebelum terjadi disaster atau downtime gitu. Nah, manfaatnya lagi, ditanya manfaat solusi pemantauan, pastinya dampak pada produksi akan lebih termonitor. Ini adalah ketika kita sudah menggunakan monitoring infrastruktur pada manufaktur kita gitu ya. Ketika terjadi atau sebelum gangguan, tim cepat tanggap. Jadi nggak harus nunggu downtime atau pas sebelum downtime dia udah tahu nih, oh misalnya ada traffic yang sangat besar. Karena kita bisa masang untuk alarm, misalnya sebelum terjadinya downtime atau mungkin traffic yang sangat padat, tim monitoring biasanya sudah mengetahui karena dia pasti sudah ada thresholdnya. Jadi mungkin ada threshold di mana nanti multi level threshold, di mana kita nggak hanya bikin threshold ketika itu downtime. Jadi misalnya ada warning atau severity yang lainnya di bawahnya, kita bisa mengetahui lebih cepat, lebih tanggap. Pastinya tim monitoring bisa menyadari lebih cepat dibanding downtime itu terjadi. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu lebih cepat sebelum downtime itu terjadi, pastinya kita bisa mengambil keputusan atau melakukan problem solving dengan tepat. Karena dengan dimonitoring semua aspek, misalnya kayak PLC, server, jaringan, switch, dari sisi networknya pun atau firewall di manufaktur itu sendiri, kita jadi tahu di mana bottlenecknya, kita langsung bisa problem solving di inti masalahnya. Nah, dengan tidak adanya downtime atau downtime lebih sedikit, jadi tidak ada alat produksi yang mati tiba-tiba, alat produksi yang ngehang tiba-tiba, otomatis itu akan menjaga peralatan itu lebih terjaga, tools itu lebih terjaga karena adanya perawatan yang direncanakan gitu. Kemudian output produksi pasti lebih stabil ya, ketika semua dimonitor, kita juga udah ngejagain semuanya, pastinya output dari yang kita produksi juga pastinya lebih stabil. Nah, kita masuk di yang ketiga, apa itu OP Manager? Sebenarnya OP Manager itu adalah tools NPM, Network Performance Monitoring, yang juga bisa merambah ke manufacturing. Kenapa? Karena OP Manager itu memantau jaringan pastinya. Semua pabrik pasti punya jaringan. Misalnya dia menggunakan PLC itu menggunakan network dan lain-lain gitu ya.
Bahkan sampai apapun yang yang memiliki IP itu bisa kita monitor gitu. Jadi nggak harus IT aset yang kita monitor, tapi apapun itu di zaman sekarang gitu ya, di manufaktur juga semuanya alatnya udah komputerisasi ya. Jadi pasti menggunakan IP. Jadi tujuannya juga untuk OP Manager ini adalah menggabungkan, tools ini tuh menggabungkan dan menunjukkan kondisi semua perangkat kita dalam satu layar. Bayangin kita punya banyak device yang kalau kita monitor secara manual mungkin kita masih buka tabnya satu-satu. Oh server kita gimana, oh network kita gimana, oh PLC kita gimana. Kita monitor CPU, memorinya dan lain-lain. Dengan tools OP Manager ini kita bisa pantau semua itu dalam satu layar atau satu dashboard atau satu maps yang bisa kita buat dan custom sesuai kebutuhan dan keinginan kita sendiri gitu. Jadi kita bisa melihat router atau switch atau VM kita atau PLC kita berjalan tanpa gangguan. Karena kita memonitornya 24/7 dan juga kita memberikan alarm ketika terjadi sesuatu, kita memberikan threshold itu akan jadi alarm dan alarm itu akan kita ketahui sesegera mungkin ketika memang terjadi masalah atau sebelum terjadi masalah. Jadi kita bisa ngeliat apa aja di matriks yang kita bisa monitor kayak VM, PLC dan lain-lainnya. Kita bisa lihat CPU-nya, kita bisa lihat memorinya, kita bisa lihat disknya dan juga traffic networknya. Nah, jika ada masalah yang tadi saya bilang, alarm itu adalah notifikasi, seperti notifikasi di aplikasinya. Ketika ada yang monitor 24/7, itu udah aman. Karena alarm itu bakalan bunyi atau mengeluarkan sound gitu ya. Dan misalnya, kita nggak harus 24/7 di depan layar. Karena kenapa? Kita ada notifikasi. Notifikasinya juga udah cukup lengkap menurut saya. Karena bisa API integration, jadi bisa kemana saja ya untuk notifikasinya. Even kayak Microsoft Teams dan lain-lainnya menggunakan webhook itu juga possible. Nah ini adalah fitur utama OP Manager di manufacturing. Pertama dia monitoring server, switch, storage, VM, kemudian juga suhu dan juga kelembapan untuk menjaga stabilitas dari sistem produksinya pastinya. Kemudian ada managing industrial network device. Jadi dia memonitoring industrial switch kita, router kita, firewall yang menghubungkan ke mesin, ke sensor-sensor kita, ke sistem kontrol kita. Itu semua kan kita harus monitor apakah ada kegagalan atau ada jaringan yang downtime gitu. Itu kita bisa monitor dengan OP Manager. Kemudian web based supervisor control. Itu memastikan sistem kontrol di pabrik itu berjalan semua. Jadi ketika ada masalah sesuatu terjadi dan lain-lainnya, sistem kontrol itu tetap bisa digunakan. Jangan sampai misalnya udah terjadi masalah, sistem kontrol nggak bisa. Nah kita mau nggak mau kalau udah seperti itu adalah langsung ke titik permasalahannya dan memperbaikinya secepat mungkin gitu ya. Kemudian ada data backup and disaster recovery. Jadi pastinya semua ada di zaman sekarang ya udah N+1 dan lain-lain. Jadi ketika ada backup sedang berjalan dan lain, OP Manager itu memastikan agar semua backup berjalan dengan mulus. Semua backup daily, backup incremental mungkin itu bisa dimonitor semua sama OP Manager dengan misalnya sukses atau failed dan lain-lain, itu bisa dimonitor oleh OP Manager. Kemudian industrial data processing, ya pastinya memantau sensor-sensor yang ada di manufaktur kita. Aktuator, PLC, RTU, HMI, dan server control yang mengelola data proses dan perintah-perintah mesin yang sudah terprogram di server-server PLC-nya. Seperti itu. Kemudian industri IoT software and application. Jadi nggak hanya hardware-hardwarenya aja yang kita monitor, tapi juga aplikasi-aplikasinya seperti aplikasi inventory, kemudian proses produksinya agar tetap berjalan tanpa gangguan. Nah, kemudian ini adalah gambaran arsitektur dari OP Manager itu. Misalnya kita mau menggunakan OP Manager Enterprise misalnya gitu ya.
Jadi dia nggak hanya lokalan aja, nggak hanya prop di lokal kita aja, dia juga bisa keluar menggunakan internet, menggunakan remote monitoring gitu ya, prop monitoring. Jadi kita bisa menggunakan probing untuk yang ada di luar segmen kita atau di luar HO kita gitu ya. Nah, kalau untuk implementasi Open Manager apa aja yang bisa kita create atau kita tambahkan di sistem Open Manager ini mengenai manufaktur pastinya router, switch, firewall, kemudian ada server dan VM, semuanya tanpa batasan brand gitu ya. Kemudian ada storage pastinya, kemudian PLC, dan juga perangkat-perangkat OT yang mendukung SNMP. Itu semua kita bisa monitor. Jadi enggak susah untuk memonitoring itu semua. Pada saat implementasi pun akan mudah karena ada auto discovery. Misalnya kita udah satu segmen sama semua device-device kita. Kita nggak perlu mungkin ngelis datanya atau gimana. Kita tinggal auto discovery. Smart auto discovery itu bisa ngejangkau semua yang ada di segmen yang kita pengenin gitu ya. Kita tinggal add, itu udah langsung kedetek semua dan juga udah bisa langsung dimonitoring. Dengan misalnya kita setting up-nya paling di kredensial SNMP atau SSH atau apapun itu jenis device-nya gitu ya. Kita langsung bisa dapat semuanya kayak gitu. Jadi untuk implementasi jangan takut gitu. Wah, proses implementasinya bakalan lama. Enggak sih. Kayaknya kalau memang sudah siap dari sisi manufakturnya pun itu langsung bisa secara cepat sih untuk implementasi dan dimonitor pastinya. Nah, ngomong monitoringnya di Open Manager itu mencakup metrik apa aja gitu ya. Ya pastinya yang pertama adalah ping misalnya. Ping itu kan ntar juga bisa kita add ping jitter. Jadi kita tahu nih latensi jaringan kita, latensi untuk real time control di manufaktur. Jadi kita tahu nih, oh agak melambat nih. Jangan sampai didiemin nih kalau udah melambat. Kita bisa kasih multi level threshold di situ. Ketika sudah melambat itu bisa kita jadi notifikasi, jadi kita tahu lebih dulu. Kemudian apa? Ya kita bisa melakukan perencanaan, maintenance dan lain-lain gitu ya. Kemudian health perangkat juga mempengaruhi CPU, memori, disk, storage usage, itu semua pengaruh ya ke segala proses otomasi di manufaktur kita gitu ya. Kemudian traffic dan bandwidth juga, misalnya itu pasti bisa diidentifikasi tuh, apakah ada bottleneck atau beban berlebihan dari suatu traffic dan lain-lainnya. Nah, itu semua kita bisa kasih threshold juga. Jadi sebelum terjadinya downtime, ya kita bisa tahulah akan terjadi misalnya gitu. Jadi kita bisa misalnya mungkin ntar dibahas di contoh kasus gitu ya. Jadi kita apa yang mesti dilakukan gitu. Terus compliance, ya dimana keamanan karena perangkat OT atau IT itu rentan gitu ya. Apalagi yang misalnya terhubung ke publik atau internet luar gitu. Nah itu juga kita kan menjaga dari compliance-nya device-device kita. Nah praktek pemantauan di lingkungan publik itu sendiri. Nah ini adalah praktek terbaik mungkin untuk pemantauan, meliputi yang pertama menggunakan data dan peringatan waktu yang nyata. Jadi peringatannya itu real time, nggak perlu nunggu misalnya 5 menit dulu setelah downtime baru peringatan. Kita bikin aja setelah dia downtime pasti itu langsung ada peringatannya gitu ya. Terus melakukan pemantauan secara berkala untuk mendeteksi lebih awal. Nah itu bisa misalnya di tempat NOC-nya, IT ataupun OT 24/7 ada yang monitor gitu ya. Monitorannya apa? Monitornya pasti dengan dashboard dan juga maps yang kita sudah buat gitu ya. Jadi itu dipastikan pembuatan dashboard atau widget atau maps-nya itu sesuai sama kebutuhan dan keinginan kita gitu. Juga melibatkan tim dalam proses pemantauan untuk respon yang lebih baik pastinya kan. Jadi bahasanya mungkin agak ininya nggak perlu nih kita dikomplain dulu sama orang OT ketika terjadi sesuatu. Tim monitoring udah tahu misalnya bakalan terjadi sesuatu. Nah itu nanti dia bisa melakukan apa dan harus bagaimana. Nah itu kadang dipikirin menjadi problem solving atau sebagai library-nya dia dalam menjalankan problem solving itu sendiri gitu.
Apalagi itu kejadian misalnya sudah berulang. Nah itu bisa dijadiin knowledge base juga kan. Jadi nggak harus dia yang turun tangan, itu udah ada di knowledge base dan lain-lain seperti itu. Nah yang tadi kita udah sering ngomongin alarm dan notifikasi. Nah ini tuh alarm itu dan notifikasi itu berbeda. Alarm itu misalnya bisa untuk user interface-nya itu ada alarm. Itu sama kayak pop up, mungkin pop up di aplikasinya dan lain-lain gitu ya. Kita bisa lihat alarm di dashboard juga. Kalau notifikasi itu yang ngabarin kita nih. Kita misalnya sebagai tim monitoring, misalnya notifikasinya dikirim ke email, ke misalnya mungkin Microsoft Teams, Telegram, atau mungkin ke WhatsApp gitu ya. Nah itu kita bisa langsung mengetahui. Even itu kita nggak ada di tempat, kita nggak harus monitor 24/7 by the way. Tapi kita bisa tetap dapat notifikasi secara mobile atau mungkin kita lagi di rumah, di kantor. Walaupun kita nggak monitoring, kita bisa langsung dapat notifikasi itu di tangan kita, yaitu di smartphone kita gitu ya. Nah ini menggunakan webhook integration. Jadi untuk kayak Microsoft Teams, Slack, Lark, atau apapun itu, tim chat, itu udah bisa dari Open Manager itu bisa mengirim notifikasi ke sana, seperti itu. Kemudian makanya saya bilang notifikasinya udah lengkap karena ya kita lihat di sini kayak email udah pasti, SMS, chat, kemudian run program, log tiket, web alarm, invoke a webhook tadi, API atau custom integration, CM, itu udah cukup untuk membantu kita dalam hal notifikasi gitu ya. Ini juga tadi saya udah singgung untuk multi level threshold. Jadi thresholdnya ini ada attention nih, ada trouble, ada critical, ada rearm. Nah itu tergantung kita nih, kita mau bikin multi levelnya sampai mana. Atau mungkin nggak usah kita main di critical aja, kita main di warning aja, ada trouble dan lain-lain gitu. Nah itu bisa kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kita gitu ya. Nah ini contoh-contoh mungkin dashboard dan widget yang bisa kita tampilkan gitu ya. Bisa kita lihat di sini ya, ada overview, kemudian network kita ada berapa device, alarmnya ada berapa. Ini kalau bisa alarmnya tuh jangan sampai ada banyak lah. Harusnya 0 terus, jadi itu kan 0 menandakan berjalan lancar gitu ya. Ketika lancar, ketika ada satu alarm pun, nah itu kita bisa jadi bahan untuk kita problem solving atau kita bisa telusuri lagi apa masalahnya dan lain-lain. Ini juga salah satu contoh health map. Jadi kita bisa lihat nih device overall health. Kemudian kita bisa lihat juga di sini recent alarm apa aja sih yang baru terjadi. Misalnya ada terjadi alarm yang banyak gitu ya. Mana yang paling pertama. Jadi kita bisa menanggapi itu misalnya first come first serve gitu, atau gimana metodenya untuk melayani problem solving, itu bisa ditentukan dari recent alarm gitu ya. Kemudian kita ngeliat summary dari availability, health, dan juga alarm. Saya lihat di sini. Nah, ini mungkin sedikit studi kasus ya, dari misalnya terjadi latensi di lini produksi gitu ya. Jadi pastinya operator misalnya dia melaporkan mesin responnya lambat. Mesin mungkin nggak bisa nih dikontrol sama PLC atau sistem kontrol yang lainnya gitu ya. Nah, dengan itu Open Manager menunjukkan adanya lonjakan atau penghambat lonjakan latensi pada jalur yang ke area mesin misalnya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan sama tim monitoringnya gitu ya, pastinya dia port switch tertentu kelihatan sangat padat dan juga mengalami error lah. Tim teknisi harus mengisolasi port tersebut, memindahkan sistemnya, memindahkan jaringannya dari yang tadi padat atau melambat mengalami error. Jadi kita bisa pindahkan ke tempat, mungkin di N+1 kita, di jaringan yang lainnya masih kosong trafficnya, itu bisa kita pindahkan ke situ. Dari situ kan udah problem solving tanpa terjadi down gitu ya. Kemudian ya produksi berjalan seperti seharusnya lagi tanpa ada masalah sedikit pun atau tanpa ada downtime gitu. Itu
salah satu mungkin kasus-kasus yang terjadi yang mungkin nggak kelihatan karena nggak terjadi masalah gitu ya. Kan biasanya kelihatannya itu kalau terjadi masalah dulu baru kelihatan kenapa dan gimana. Tapi ini kan sebelum terjadi masalah dicegah, jadilah tidak ada masalah seperti itu. Itulah yang kita harapkan gitu ya dengan monitoring itu sendiri gitu. Jadi jangan tunggu sampai masalah atau downtime baru dikerjakan gitu. Kemudian kita masuk di agenda yang terakhir mungkin. Ini ada ringkasan dan kesimpulan. Jadi ringkasannya kalau bisa saya ringkas teman-teman. Poin-poin penting yang kita bahas tadi adalah pentingnya infrastruktur yang stabil dan pemantauan yang efektif. Pastinya gitu ya. Karena sesungguhnya infrastruktur yang stabil suatu saat akan unstable juga gitu. Suatu saat akan nggak stabil juga. Dengan adanya monitoring itu membantu kita memastikan semua infrastruktur kita itu stabil. Itu poinnya teman-teman. Kemudian manfaat Open Manager dalam mengelola infrastruktur manufaktur. Yang tadi udah saya sebutkan gitu ya. Dia bisa monitoring apa aja, bisa nge-handle seperti apa, bisa memberikan insight buat mengambil keputusan gitu ya. Kemudian studi kasus yang menunjukkan efektivitas ketika Open Manager mengambil alih monitoring dari pabrik tertentu gitu ya. Pabrik itu yang menggunakan Open Manager. Jadi dalam mendeteksi dan juga menyelesaikan masalah. Nah untuk kesimpulannya pastinya Open Manager mungkin adalah, nggak mungkin sih, Open Manager adalah solusi yang berharga untuk kita memastikan kelancaran operasi di lingkungan manufaktur kita. Pak duduk dulu nggak apa-apa kali Pak, dengerin saya dulu nih ngomong. Saya kaget sampai ada oh udah 2 kali ya Pak, oh nggak apa-apa. Emang ini jalanan punya bapaknya mungkin tadi. Oke, dengan hadirnya Bapak yang barusan lewat itu juga menutup presentasi saya pada sesi hari ini. Jadi terima kasih tadi Bapak yang udah menutup ya. Nah, oke, jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Akmal. Jadi mungkin kita ngobrol dulu sedikit ya. Iya Pak. Sebelum ini mengakhiri. Jadi solusi yang dibawakan ini untuk monitoring di manufaktur dengan menggunakan produk Open Manager ya, iya, terutama untuk infrastruktur. pasti. Nah kalau buat teman-teman di pabrik ini seringkali banyak kalau di koneksi LAN-nya aja ya, koneksi di jaringan internalnya itu lambat. Betul. Nah lambat, nah biasanya kalau kita menggunakan tool seperti ini, apa yang kita bisa dapat ya kalau misalnya kita gunakan tools Open Manager di infrastruktur pabrik kita, apa yang kita bisa lihat? Oke, pertama tadi ngomongin LAN ya Pak. Pastikan LAN itu punya traffic, misalnya kita mau ngeliat bandwidth-nya berapa sih gitu ya Pak ya. Nah ketika kita bisa bikin threshold tuh Pak. Bandwidth yang biasanya kita misalnya 50 mega, let's say gitu ya Pak. Ternyata, kita bikin threshold di 75. Ketika udah sampai 75, itu udah tanda-tanda downtime berarti, atau tanda-tanda ada disaster, atau mungkin bukan disaster sih ya, ada downtime yang menjadi kelambatan karena overuse gitu Pak. Misalnya bisa jadi mungkin distribusinya masih belum baik. Itu bisa kan dengan Open Manager ketika itu terjadi dan terlihat datanya di Open Manager, itu kan jadi sebuah perencanaan ke depannya Pak. Oh kita harus distribusiin LAN kita lebih baik lagi, kita tambah switch di ujung sana biar ntar trafficnya nggak mengalami kemacetan atau kesendatan dan gitu Pak. Gitu sih Pak, misalnya kalau bicara dari LAN. Nah kalau di pabrik ini juga banyak kasusnya lambat ya koneksinya ya. Betul. Nah ini lambat. Nah kalau dari software infrastruktur monitoring seperti Open Manager ini, apa yang kita bisa monitor dari lambatnya jaringan yang ada di pabrik? Iya, kebanyakan ini Pak, misalnya jaringan di sini kita mungkin bisa sebut switchnya atau mungkin routernya gitu ya. Ya misalnya bikin jaringan itu lambat secara wireless dan lain-lain. Kadang Pak, device-nya panas Pak, tapi kita nggak tahu mungkin gitu ya. Jadi device-device yang ada di router switch kita itu panas. Karena
nggak semuanya juga nih Pak. Di manufaktur punya data center yang bagus dan bisa kontrol semuanya di situ gitu. Kadang-kadang kan masih ada yang ditempel ya, kadang sembarangan aja yang ngebuat jadi suhu di ruangan itu kan kita nggak bisa tahu kalau kita nggak monitoring. Tapi lagi-lagi kalau kita monitoring kita tahu semuanya, kita tahu apa yang mesti diperbaiki dan ya pastinya Pak mencegah adanya downtime, kelambatan bahkan itu pasti kita bisa bikin alarm semuanya sih Pak. Kayak suhu dari misalnya si mikrotiknya, Cisco-nya dan lain-lain kayak gitu sih. Ya. Jadi bisa aja misalnya ternyata akses pointnya panas ya. Betul Pak. Switch-nya panas itu tidak termonitor kemudian tahu-tahu jadi hang. Betul. Jadi malah mengganggu semua koneksi ya. Biasanya usernya kan tiba-tiba ngomong ke IT kan, Pak ini nggak bisa wifi-nya. Nah tim IT-nya nggak tahu karena apa, karena mungkin dia nggak bisa monitor gitu Pak. Nah sering juga kalau di pabrik itu selain koneksi lambat itu adalah karena pabrik-pabrik kita yang terutama yang dibangun udah puluhan tahun ya, kebanyakan jaringan itu masih belum menggunakan jaringan berkecepatan tinggi. Betul. Jadi masih pakai 10 mega, ya 100 mega bahkan, kemudian mungkin belum ada koneksi fiber optik gitu ya. Bisa jadi Pak. Nah ini jadi perangkat switch-nya pun juga masih yang jadul. Nah untuk bisa mengimplementasi solusi seperti OP Manager ini apa yang mungkin bisa harus mereka lakukan? Oke, pasti sih Pak, pastinya ya Pak. Untuk bisa dimonitor pasti kan hanya membutuhkan IP Pak. IP udah pasti punya. Tapi kan misalnya SNMP, saya yakin sih SNMP. Tapi kalau switch jadul nggak ada, apalagi unmanaged ya. Ya kalau unmanaged nggak ada, kalau itu. unmanaged Kan udah unmanaged nggak ada. ampun Pak. Tapi ya Karena- pastinya ya untuk monitoring secara detail. Kalau cuma monitoring pingnya aja saya yakin bisa. Tapi kan kita nggak hanya monitoring pingnya aja ya teman-teman. Kita mau monitoring semuanya yang ada dan kita butuh protokol. Protokol itu SNMP. Jadi ya harus digitalisasi Pak, pertama Pak. Ya. Digitalisasi dalam arti ya kan nggak harus Artinya rollback harus semua. upgrade ya, Pasti, Pak. upgrade ya. Tapi kan nggak harus secara bersamaan, secara barengan gitu kan. Jadi bisa dipikirin upgrade juga. dari jaringannya dulu. Minimal itu Ya. Pak, minimal jaringannya dulu. Kan Jaringan upgrade ya. ganti router, switch atau apa access point kan ya budgetnya nggak ini banget ya Pak ya. Ya. Dimulai dari situ kan nanti Ya. kan akan terus menerus untuk ke digitalisasi di era yang modern sekarang gitu sih Pak. Oke, jadi infrastruktur sudah. Nah ini satu lagi sebetulnya ada juga infrastruktur monitoring ini buat server ya. Iya. Ya buat server ya. Jadi banyak server-server kita di pabrik ini juga mungkin tidak termonitor dengan baik. Biasanya gitu Pak, udah Biasanya lama juga ya, jadul karena juga. mungkin server jadul satu, kemudian juga mungkin perangkat-perangkatnya ini perangkat-perangkat lama ya. Iya. Ya ini sering juga ada problem ya. Biasanya gitu Pak, problem itu muncul biasanya mungkin kalau udah terjadi masalah. Karena mungkin kenapa misalnya kok nggak diganti-ganti sih servernya. Karena mungkin selama ini loadnya kecil masih aman aja. Kemudian pabrik itu berkembang, dia mengembangkan produksinya. Tapi tidak servernya masih ketinggalan nih gitu kan. Produksinya berkembang jauh tapi penopangnya dari semuanya malah yang masih ditinggalin. Nah itu yang menjadi masalah baru kan Pak, kalau kita masih menggunakan produk-produk yang mungkin ya agak udah ketinggalan 10 tahun ke belakang dan lain-lain gitu. Nah tapi juga ada yang menarik teman-teman bahwa sekarang ini pabrik-pabrik juga ada pakai infrastruktur cloud. Bener. Nah jadi apakah dengan software yang sama infrastruktur monitoring yang basisnya di cloud ini tetap bisa kita lakukan? Bisa dong Pak, bisa banget lah, itu malah hal yang mudah untuk OP Manager ini, monitoring cloud service dan lain-lainnya gitu ya. Yaitu karena udah makanannya dia nih Pak, semua bisa dimonitoring tanpa ada limitasi dari brand gitu ya Pak ya. Jadi ya aman aja Pak, mau mungkin GCP ataupun apapun itulah Pak, name it untuk cloudnya. Jadi artinya tidak hanya infrastruktur dan yang ada di on-prem ya. Betul. Tapi juga kalau mereka menggunakan yang ada di cloud ini tetap bisa kita monitor ya. Betul Pak, apalagi di mungkin pabrik-pabrik baru yang baru dibangun biasanya kan Pak, udah update kan. Udah lagi lah nggak pakai on-prem, udah on cloud dan lain-lain, itu juga bisa Pak. Nah ini terakhir mungkin tadi kan kita bicara kebanyakan IT infrastruktur. Nah kalau OT infrastruktur gimana? Iya Pak, ya
PLC juga Pak, itu kan termasuk OT ya Pak ya. PLC adalah otak dari mesin-mesin otomasi di pabrik ya Pak, yang kita tahu. Ya pasti itu kita kan butuh monitoring juga Pak. Dari proses misalnya, proses query-nya dia, selagi PLC itu bisa ada SNMP-nya kita bisa monitor. Tapi ya pastinya Pak di 2025 ini pasti udah ada SNMP-nya sih Pak, biasanya model-model apalagi yang terkenal gitu ya, Siemens dan lain-lainnya PLC itu udah ada SNMP-nya gitu. Atau malah bahkan mungkin punya spesifik iya, protokol ya. betul. Jadi, ya, Misalnya kayak SCADA atau gimana gitu Pak, itu Ya. bisa sih Pak. ya, jadi ada gateway lagi, konversi dulu Iya, ya. baru sebagai ke- jembatan lah Pak gitu. Betul, betul. Oke, Mas Akmal cukup mungkin presentasi dan diskusinya. Ya, baik teman-teman yang di onsite maupun di YouTube. Terima kasih telah mengikuti pembahasan yang disampaikan tadi infrastruktur monitoring oleh Akmal dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring, Daya Cipta Mandiri Solusi. Ya, silakan nanti kalau memang tertarik ingin tahu lebih dalam bisa menghubungi ini ya Di DCM Sales ya. DCM Sales @dayaciptamandiri.com atau ke websitenya www.dayaciptamandiri.com ya. Baik, terima kasih untuk sharingnya pada sore kali ini. Terima kasih Ya, juga Pak. kita atas waktunya, nantikan sesi selanjutnya ya di dalam Manufacturing Digital Hub kita pada sore kali ini. Terima kasih.